Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya, Seli Artacitaka Dewi, dengan NIM 2203245 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mengangkat satu topik atau menjelaskan satu topik tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin guna untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Henry Didiharto, Eskep Nurse dan MPD. Nah, pertama di sini saya akan mulai menjelaskan pengertian fungsi sistem endokrin, macam-macam kelenjar endokrin dan target organ. Nah, yang pertama adalah pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sel sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Selanjutnya, di sini sistem endokrin ada ciri-ciri hormon. Diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel-sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil, diangkut oleh darah menuju ke sel-sel jaringan target, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Yang terakhir adalah mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus terhadap suatu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Yang kedua adalah fungsi hormon. Yang pertama mengatur aktivitas perkembangan, pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme. Nah, fungsi sistem endokrin itu sendiri yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Nah, ini adalah macam-macam kelenjar dari endokrin. Ini adalah gambar-gambarnya. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar ovarium, dan yang terakhir adalah kelenjar testis. Nah, kelenjar hipotalamus terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi atau respon takut dan berani atau perilaku seksual. Fungsi dari kelenjar hipotalamus adalah memelihara hemostatis regulasi internal environment, misalnya nadi, temperatur, Vater balance, sekresi kelenjar, dan pituitari. Yang kedua adalah mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin, lapar, dan kenyang, dan lain sebagainya. Hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Yang pertama adalah GNRF, yang kedua adalah CRF, yang ketiga adalah TRF. Beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofisis dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus. Yang pertama adalah ADH, TSH, dan oksitosin. Nah, ini adalah tabel dari kelenjar-kelenjar hipotalamus pada sistem endokrin. Kalian bisa baca sendiri ya dan pahami biar kalian bisa. Yang kedua adalah kelenjar pineal, terdapat di dalam ventrikel otak. Bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerah-merahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi dari kelenjar pineal itu sendiri adalah yang pertama, memproduksi melatonin untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. Yang keempat, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya, berhubungan dengan saraf mata dan penglihatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kelenjar hipofisis atau Master of Gland.
Letaknya ada di dasar otak di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon. Lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrof, TSH, dan ACTH. Lobus intermediate menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Nah, ini adalah tabel hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Ini ada prinsip kerjanya, ada hormon-hormonnya. Nanti bisa kalian baca sendiri dan pahami ya. Nah, di sini ada target organ meliputi kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar timus, pankreas, kelenjar suprarenal dan kelenjar gonad, testis dan ovarium. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan adalah hormon tiroksin atau T4, hormon triodontironin atau T3, dan hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung iodium. Fungsi hormon yang dihasilkan pada kelenjar tiroid itu sendiri adalah tiroksin atau T4 mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Tirodontironin atau T3 mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem syaraf. Kalsitonin yaitu berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Nah, selanjutnya adalah kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok, terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Struktur berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya adalah tulang, ginjal, dan G1 tract. Hormon yang dihasilkan adalah PTH. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsi dari kelenjar paratiroid itu sendiri adalah metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, dan yang terakhir adalah meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GI tract. Selanjutnya adalah kelenjar timus, terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan adalah hormon timosin. Fungsi dari kelenjar timus ini adalah sebagai atau memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit T atau sel T. Yang kedua adalah mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga, mengontrol kekebalan tubuh. Dan yang keempat adalah mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal bagian dalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelenjar korteks adrenal terlebih dahulu ya. Menghasilkan hormon mineralokortikoid, lalu dengan gonadokortiroid. Yang mineralokortikoid itu berfungsi sebagai mempertahankan keseimbangan kadar Na dan K, contohnya khusus kortisol. Dan yang kedua adalah gonadokortikoid menghasilkan seks steroid dalam jumlah yang tidak signifikan. Nah, yang kedua adalah kelenjar medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Yang kedua adalah hormon epinefrin dan
Norepinefrin distimulasi langsung oleh saraf simpatik. Fungsinya adalah meningkatkan laju perombakan glikogen dalam hati dan otot rangka, meningkatkan pelepasan glukosa ke dalam darah, merangsang pembesaran asam lemak dari sel-sel lemak untuk energi sel, berpengaruh pada kerja sistem kardiovaskular dan respirasi. Nah, yang ke-8 adalah kelenjar pankreas, merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan adalah hormon insulin, hormon glukagon, dan hormon somatostatin. Nah, kalau hormon insulin ini yang disekresikan oleh sel beta, sedangkan hormon glukagon yang disekresikan oleh sel alfa. Yang terakhir adalah hormon somatostatin tadi disekresikan oleh sel delta. Fungsi dari hormon yang dihasilkan, yang pertama glukagon ini dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah. Tipe hormon adalah asam amino. Yang kedua adalah insulin, dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Tipe hormonnya adalah asam amino. Yang ketiga adalah somatostatin, dihasilkan oleh sel delta, berfungsi di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Selain itu, diproduksi juga di saluran pencernaan, berfungsi secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Nah, yang terakhir ada kelenjar gonad atau kelamin. Ini terbagi menjadi dua kelenjar, yaitu ovarium dan testis. Yang pertama adalah ovarium. Anatominya sepanjang organ berbentuk buah kenari, ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu yang pertama adalah korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan adalah yang pertama menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin yaitu membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Ovarium ini estrogen dan progesteron berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamae. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa folikel dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Nah, ini ada gambarnya ya, bisa dilihat sendiri. Nah, yang terakhir adalah testis, merupakan organ reproduksi internal pada pria, berbentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan dari testis ini adalah yang pertama menghasilkan hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Yang kedua adalah testosteron, berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Sedangkan inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang sistem endokrin dan kelenjar-kelenjar dari sistem endokrin. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.